Arab Saudi sedang membangun sesuatu yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Sebuah kota yang menjanjikan untuk mendefinisikan kembali kehidupan perkotaan. Tapi di balik visual yang menakjubkan dan klaim yang ambisius, apakah kita menyaksikan keajaiban yang berkelanjutan atau gajah putih kolosal yang dibangun di atas pasir dan kontroversi? Membeli masa depan, kenapa visi 2030 jadi mimpi buruk? Teman-teman sekalian, bayangkan kalian punya tetangga yang sangat kaya karena warisan tanah yang sangat luas sekali. Tapi dia tahu suatu saat tanah itu bakal habis, dan dari situ maka dia bikin rencana yang baru yang lebih besar. Saya mau bangun rumah yang paling canggih di dunia, pakai robot, pakai kaca di mana-mana, biar semua orang hebat mau tinggal di rumah saya. Keren kan ya? Tapi masalahnya dia mau bangun itu semua cuma dengan satu cara, pakai uang, pakai duit. Dia nggak tanya ahli bangunan, dia nggak mikir gimana cara ngerawatnya, yang penting kelihatan keren di mata orang lain. Nah, inilah yang sedang terjadi dengan putra mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman, atau yang dikenal dengan MBS, dan visi 2030-nya di Arab Saudi. He presented the line and turned from circle to a line. It was the width of it, it's almost 2 kilos. My problem that the infrastructure idea is good, but when you get in it with a 2 kilo width, you don't feel it. I told the team, how about if we take that 2 kilo and we flip it to 2 towers to the whole line? Does that gonna work? It's gonna be massive. Logikanya begini, masalah copy paste tanpa akar. MBS melihat Dubai sukses, lalu dia mau bikin yang lebih besar. Dia meluncurkan Neom dan The Line, kota 170 km yang isinya cuma cermin dan teknologi tinggi. Tapi dalam Islam kita diajarkan bahwa membangun peradaban itu mulai dari manusia, bukan dari semen. MBS mencoba membangun badannya dulu, tapi ruhnya nggak ada. Dia pengen narik orang-orang pintar dari barat, tapi dia lupa orang pintar itu bukan cuma butuh gedung tinggi, mereka juga butuh nilai hidup, kebebasan, dan kenyamanan budaya. Saudi mencoba membeli budaya barat dengan konser, sepak bola, dan resort sky, tapi akarnya tetap tidak nyambung. Akhirnya yang datang tetap saja cuma orang-orang yang mau cari uang, bukan yang mau membangun negeri. Logika uang bisa membeli segalanya. MBS punya prinsip sederhana, kalau ada masalah siram pakai uang. Mau terkenal, beli Ronaldo, beli Neymar. Mau dia nggak hebat, baik konsultasi dunia seperti McKinsey, jutaan dolar buat bikin laporan bagus. Tapi kenyataannya stadion tetap free, penonton TV nggak ada. Kenapa? Karena autentik tidak bisa dibeli. Manchester United atau Real Madrid itu punya sejarah 100 tahun lebih. Mereka punya cinta dari fans. Saudi mau bangun itu dalam semalam pakai uang. Itu namanya bukan membangun, itu namanya menyewa. Begitu uangnya habis, orang-orangnya juga hilang, bakal lenyap begitu nih. Ini nih bahaya satu komando tanpa check and balance. Inilah risiko kalau semua keputusan ada di tangan satu orang yang merasa paling tahu segalanya. MBS bukan insinyur, bukan arsitek, tapi dia tentukan desain kota 170 km. Logika sederhananya ya begini, kalau pemimpinnya nggak mau dengar saran ahli dan malah memecat orang yang bilang ini terlalu mahal, maka yang tersisa di sekelilingnya cuma para penjilat. Akhirnya proyek yang tadinya 170 km sekarang cuma sanggup dibangun 2,4 km. Itu namanya diskon 98%. Kalau ini proyek jualan, ini mah sudah dibilang bangkrut ya. Yang keempat, ada fata morgana ekonomi. Banyak yang bilang, tapi kan ekonomi non minyak Saudi naik. Betul, tapi naiknya karena apa? Karena pemerintah ngasih proyek kontraktor buat bangun Neom. Uangnya dari mana? Ya dari minyak juga. Ini seperti yang kalian ambil uang dari saku kanan atau minyak dipindahkan ke saku kiri, yaitu konstruksi. Terus kalian bilang, wah saku kiri saya sekarang kaya, padahal sumber satu-satunya juga. Ini bukan diversifikasi, ini cuma muter-muter uang di dalam rumah sendiri. Dilema identitas atau mau kemana. Saudi sekarang ada di persimpangan jalan. Mereka mau jadi negara modern ala barat, tapi nilai-nilainya belum berubah.
Mereka mau menarik wisatawan, tapi orang masih ragu-ragu karena hukumnya yang nggak pasti. Dalam sejarah, peradaban yang besar itu lahir karena ada kesamaan nilai antara pemimpin dan rakyatnya, serta kemandirian berpikir kalau cuma jadi pengekor kemajuan fisik orang lain tanpa punya jati diri. Hasilnya cuma fata morgana doang. Dari jauh kelihatan seperti air atau solusi, tapi pas didekati, ternyata cuma pasir atau masalah. Kesimpulannya ya, uang memang bisa membangun gedung, tapi uang gak bisa membangun bangsa kalau manusianya gak punya etos kerja dan jati diri yang kuat. Visi 2030 sekarang jadi mimpi buruk karena mereka mencoba membeli masa depan, padahal masa depan itu harusnya ditanam lewat pendidikan dan nilai-nilai yang beradab atau yang benar. Uang banyak itu bikin masalah, begitu kata orang-orang. Betul gak ya?